India merupakan salah satu negara yang memiliki profil energi yang sangat beragam. Hal ini bisa menjelaskan kepada kita betapa besarnya kebutuhan energi di India yang terus berkembang hingga saat ini. Dari transportasi umum yang menggunakan energi listrik, hingga atap rumah tenaga surya, taman solar di kota-kota kecil, hingga pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. India masih tetap mengalami masalah ketersediaan energi bagi negaranya. Masalah ini berkaitan dengan permintaan dan pasokan. Warga India mengkonsumsi kurang dari sepertiga energi yang dikonsumsi oleh warga Amerika pada umumnya. Namun dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, India menjadi konsumen energi terbesar ke dunia. Peningkatan pendapatan, industrialisasi, dan urbanisasi juga mendorong permintaan energi yang begitu meningkat sangat besar. India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. Batu bara menghasilkan 70% listrik di India. Negara ini memiliki cadangan batu bara terbesar kedua di dunia. Produk minyak bumi yang digunakan untuk transportasi, lebih dari 80% minyak mentah masih diimpor dari luar negeri. Hal ini semakin mendorong India secara agresif mendorong investasi publik dan swasta pada sektor energi hijau menggunakan campuran insentif produksi lokal dan produksi energi impor. India sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Sebagai negara dengan cadangan sumber daya alam yang terbatas, India telah menjalin berbagai kerjasama perdagangan dengan negara-negara tetangga dan negara besar lainnya. India berfokus pada penguatan jalur impor energi baik dalam bentuk minyak, gas, maupun batu bara. Jalur impor ini memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus berkembang. Pada kawasan Asia Selatan, India telah membangun hubungan yang erat dengan negara-negara tetangganya seperti Bangladesh, Nepal, dan Bhutan untuk memperkuat infrastruktur energi bersama. Misalnya, India bekerja sama dengan Nepal dalam proyek energi hidro dan berbagi pasokan listrik dengan Bangladesh yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Kerjasama India dengan negara-negara tetangga adalah sebuah bentuk komitmen jangka panjang dalam bentuk perjanjian perdagangan energi yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, tetapi juga memperkuat posisi India dalam peta geopolitik global. Dengan kerjasama yang semakin erat dengan negara-negara sekitar, India berharap dapat mengamankan pasokan energi yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonominya, dan mewujudkan transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Kondisi perubahan transisi di India, faktor paling signifikan adalah pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat. Di India mengalami peningkatan permintaan energi yang besar dari sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Produksi energi domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan yang terus bertambah, terutama untuk minyak dan gas alam, sehingga memaksa India mengimpor sebagian besar energinya dari negara lain. Keterbatasan cadangan minyak dan gas alam di India salah satu alasan utama ketergantungan pada impor. Di sana lebih banyak batu bara yang melimpah, sedangkan minyak dan gas alamnya relatif kecil. Selanjutnya, ada aktor domestik. 1. Pemerintah India yang memainkan peran sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan energi bertanggung jawab untuk menetapkan target ambisiusnya dalam penggunaan energi terbarukan. 2. Perusahaan energi, yaitu ada NTPC Limited seperti Adani Green Energy dan Tata Power. 3. Ada masyarakat lokal dan LSM. Lalu ada akademisi dan peneliti. Selanjutnya kita lanjut ke aktor luar negeri. Aktor luar negeri ADB telah mendanai proyek energi angin dan solar di berbagai daerah di India. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis bekerja sama dengan India menawarkan dukungan teknologi, pelatihan, dan investasi. Lalu ada perusahaan energi multinasional, organisasi seperti WWF dan Greenpeace. Lalu ada aktor yang terlibat seperti pemerintah. Nah, pemerintah India adalah aktor utama dalam membuat kebijakan energi. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki peran kunci dalam merumuskan regulasi, menciptakan insentif, dan menentukan anggaran untuk proyek-proyek India yang meluncurkan National Hydrogen Energy Mission yang bertujuan menjadikan India sebagai salah satu pemimpin dunia dalam produksi hidrogen hijau. Lalu ada perusahaan energi. Perusahaan energi ini baik perusahaan milik negara seperti ONGC dan NTPC. Beberapa proyek pembangkit listrik berbasis batu bara menjadi proyek energi terbarukan dengan meningkatnya investasi pada ladang energi surya dan angin. Nah, ada masyarakat sipil dan LSM. Selanjutnya ada aktor pendukung, di mana di sini ada investor dan penyandang dana internasional.
Lalu ada komunitas ilmuwan dan akademisi. Kita berlanjut di dampak dimensi. Ada 4, yaitu dimensi politik. Ketergantungan pada impor energi yang tidak stabil seperti Timur Tengah memiliki dampak signifikan pada kebijakan luar negeri dan keamanan energi India. Lalu ada dimensi ekonomi. Dari segi ekonomi, ketergantungan pada impor energi menimbulkan neraca perdagangan India, karena negara ini harus mengalokasikan sebagian besar sumber daya finansialnya untuk mengimpor minyak dan gas alam. 3. Dimensi sosial. Dalam dimensi sosial, konsumsi energi yang tidak merata di India menciptakan ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dimensi budaya. Pada dimensi budaya ini, penggunaan energi terutama bahan bakar fosil seperti batu bara telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan budaya. Strategi yang dilakukan para aktor. Yang pertama, diversifikasi sumber energi. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah India adalah diversifikasi sumber energi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan minyak mentah dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur dan teknologi energi terbarukan. India menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur energi, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki akses terbatas terhadap listrik. Yang ketiga, advokasi dan edukasi publik mengenai energi bersih. Masyarakat sipil dan LSM mendapatkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya transisi ke energi bersih. Kampanye energi bersih bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama di pedesaan, mengenai manfaat jangka panjang dari transisi energi ini. Prospek keberhasilan para aktor dipengaruhi oleh beberapa kunci yang terlibat dalam pengelolaan energi India. Yang pertama, peran pemerintah dalam kebijakan energi. Pemerintah India dalam menetapkan beberapa target ambisius seperti pengembangan 500 gigawatt kapasitas energi terbarukan pada tahun 2030 dan inisiatif Nasional Hydrogen Energy Mission. Yang kedua, keterlibatan perusahaan energi, baik yang dimiliki oleh negara seperti NTPC maupun perusahaan swasta seperti Resilient Industries dalam mengoperasikan infrastruktur energi dan memastikan pasokan energi yang stabil. Yang ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Transisi energi di India tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, faktor ekonomi dan internasional. Ketergantungan India pada impor energi, terutama minyak dan gas alam, membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketidakstabilan geopolitik. Tantangan yang dihadapi oleh negara India, yang pertama ada ketergantungan pada batu bara. India masih merencanakan pembangunan kapasitas batu bara untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat. Yang kedua, kebijakan yang beragam. Kebijakan energi terbarukan yang tidak seragam antar negara bagian menghambat implementasi nasional. Ketiga, keterbatasan infrastruktur. Sistem penyimpanan energi dan jaringan transmisi yang tidak memadai menghalangi efektivitas energi terbarukan. Yang keempat, kebutuhan pembiayaan. Diperkirakan India membutuhkan sekitar 223 miliar untuk mencapai target energi 2030. Teori yang digunakan untuk menganalisis hal ini yaitu Resources Dependency Theory. Teori tersebut digunakan karena sangat bergantung pada impor energi, minyak dan gas alam, dan menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya energi dalam negeri.